Selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya, Salam, selamat berjumpa kembali dalam online discipleship. Malam hari ini kita akan kembali melanjutkan materi pelajaran kita. Ya, temanya masih tentang ditentukan dari semula. Saudara, bicara tentang ditentukan dari semula, ya ini karena sesi terakhirnya, saya mau coba review sedikit ya, jadi supaya nyambung, supaya ngerti, dan masih fresh ingat ya apa yang kita pelajari sebelumnya gitu ya. Nah, Saudara, ini merupakan satu ya kalau kita kemarin sudah dalam Roma 8 ayat 29 dulu ya. Kita baca sedikit dulu ayat ini. Roma 8 ayat 29 ya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, Saudara, jadi targetnya nih loh, ya. Apa yang dimaksud dari semula itu? Nah, kemarin sudah kita bahas ya, ada istilah ya, sebelum dan sesudah dunia dijadikan. Jadi ide gagasan daripada Allah itu untuk menjadikan kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya itu sebenarnya sudah ada di hatinya Bapak itu sejak sebelum dunia itu dijadikan. Nah, Saudara, kenapa sekarang dia harus ikut campur tangan dan sok repot dalam kehidupan kita ya? Ayat 28-nya kan dikatakan kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Di sini ada kata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan itu. Nah, dalam perjalanan kehidupan manusia ini yang awalnya didesain oleh Allah sendiri, ketika Allah menciptakan manusia, mereka bermufakat, bermusyawarah. Marilah kita menjadikan manusia ini menurut rupa dan gambar Allah. Lalu diciptakannya manusia itu menurut rupa dan gambarnya. Perhatikan di sini ya. Jadi dari awal ketika Allah ini mau membuat manusia, mereka mulai berpikir manusia ini dibentuk, dibuat seperti apa ya? Jadi melalui satu diskusi yang seru antara Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus, lalu mereka memutuskan, yuk kita buat satu makhluk. Nanti kita sebut manusia, kita desain ya menjadi serupa dengan gambar kita. Gambar kita. Nah, Saudara, ketika manusia itu sudah diciptakannya, sekarang kita ngerti manusia itu seperti siapa? Seperti Yesus ternyata ya. Gambarnya seperti Yesus. Karena Yesus pernah share live kepada patung Adam itu, sehingga ada keserupaan antara manusia itu dengan Tuhan Yesus. Namun, Bapak Saudara, dosa merusak semuanya. Ketika manusia memilih untuk duduk dan makan dari buah pengetahuan tentang hal baik dan jahat itu, maka manusia sekarang mulai turun derajatnya. Dimulai dari apa? Kehilangan kemuliaan, betul? Ya, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Nah, Saudara, dimulai dari situ ini. Kemuliaannya sudah mulai turun. Kalau kita bicara tentang kemuliaan, siapa sih yang disebut yang maha mulia itu? Ya dia, ya Allah, betul? Nah, dulu manusia itu punya unsurnya Allah. Ada kemuliaan Allah yang terbangun, terdapat ya di dalam diri manusia itu. Tapi ketika manusia itu jatuh dalam dosa, kemuliaan itu hilang. Lambat laun manusia itu menjadi makhluk yang hina karena nggak mulia, betul? Lawan dari mulia apa? Hina. Nah, karena dia sekarang menjadi makhluk yang hina, itu bukan hanya kondisi fisiknya saja yang lambat laun mengalami penuaan dan akhirnya mati pada umur 120 tahun. Itu SK-nya seperti itu ya. Tapi Saudara, ketika manusia itu kehilangan status kemuliaan itu menjadi orang mulia atau manusia mulia, makhluk mulia itu, sekarang dia mulai manusia itu
punya status baru, ya, menjadi makhluk yang hina. Karena statusnya hina, sekarang pikirannya pikiran hina. Kelakuannya kelakuan hina juga. Ya. Nah, sesuatu yang jahat, yang rusak, itulah yang dilakukannya. Nah, saudara, orang jadi hina atau mulia, ya, atau makhluk itu jadi hina atau mulia, itu tergantung yang mempengaruhi sebenarnya. Ketika mendapat pengaruh dari Allah, ya, hidupmu akan semakin mulia. Kenapa? Karena kemuliaan Allah akan dipancarkan terus di dalam kehidupan Anda. Baik pikiran mulia, ide mulia, perkataan mulia, dan perbuatan yang mulia. Tapi ketika manusia itu mulai dipengaruhi oleh si iblis, yang memang niatnya hanya jahat, betul? Nah, kata iblis itu sebenarnya ganti sebutan, ya, sebagai ganti sebutan dari seorang malaikat yang dulunya baik, yang mulia, karena jatuh dalam dosa dan menjadi jahat, maka disebut setan atau jahat. Loh? Jadi kalau Anda lihat atau Anda menilai ada teman Anda atau orang sekitar Anda, sahabat Anda atau anak Anda jahat gitu ya, Anda kadang-kadang berkomentar, ya, orang kok kayak setan. Sebenarnya apakah dia berubah wajahnya kayak setan? Enggak. Ya, karena dari kelakuannya, dari pikirannya, dan dari perkataannya, betul? Nah, kata setan atau iblis itu lebih kepada satu sifat dari makhluk itu. Dulu namanya malaikat. Nah, sekarang setelah iblis atau setan itu mempengaruhi manusia, yang dipengaruhinya sekarang jadi jahat. Ya, lambat laun nilai manusia itu semakin turun, semakin turun, semakin turun seperti yang mempengaruhi itu. Tapi karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, Dia kirimkan anaknya ke dunia untuk tebus manusia itu, dibayar. Semua bentuk tuntutan daripada si iblis karena kesalahan Adam pada waktu itu dibayar oleh Adam yang kedua, yaitu Yesus. Dibayarnya di atas kayu salib. Dia katakan, wis genep, sudah lunas, ya, it's finished, ya, sudah, sudah aku bayar hari ini semua tuntutan iblis atas manusia karena kesalahan Adam di masa lampau itu. Nah, sekarang sebagai orang-orang yang ikut Tuhan Yesus, sekarang Tuhan Yesus mau melakukan pembenahan dalam setiap kehidupan kita ini. Semua akan diubahkan untuk menjadi serupa dengan Dia kembali. Ditebus dengan darah Yesus, diampuni, dan nilainya mulai di-upgrade. Amin. Nah, saudara, sekarang kita paham, ya. Inilah rencananya Allah semula di dalam kehidupan kita ini, ya. Nah, itu sudah saya bahas kemarin lebih banyak, ya. Nah, kalau tidak, itu disebut meleset dari target. Amin. Jadi kalau orang nggak bertumbuh ke arah menjadi serupa dengan Kristus, itu artinya targetnya meleset, ya. Jadi target kita sekarang apa? Yang harus dikejar dan digenapi. Diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Itu target yang harus kita alami dan kita capai di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Nah, ini pekerjaan siapa ini? Nanti untuk mengubah semuanya ini. Kita percaya Dia yang menentukan Anda sejak dari mula, Dialah juga yang akan mengerjakannya di dalam kehidupan kita. Yaitu Bapak sendiri, nanti akan saya jelaskan di bagian terakhir, bagaimana cara Bapak membuat kita menjadi sempurna seperti itu. Nah, saudara, sekarang kita masuk bagian berikutnya malam hari ini. Ya, alam semesta ini hanya dekorasi saja. Nah, ini ya. Alam semesta ini hanya sebuah dekorasi. Anda ngerti ya, apa itu dekorasi? Ya. Jadi kalau musim ada event-event gitu ya, mungkin ada bulan Desember, mungkin banyak orang merayakan Natal. Wah, sudah tempat-tempat ya
atau di publik itu, publik di umum itu ya, mereka semuanya pada pada bikin pohon Natal, ya toh. Lampu terang-terang segala macam gitu ya, musiknya mulai Christmas semuanya ya. Dan nanti kalau Idul Fitri gitu nanti berubah lagi ya dekornya ya, tergantung nuansanya, eventnya apa. Ya nanti kalau Imlek merah semuanya gitu ya, barongsai di mana-mana sampai bikin telinga pekak gitu ya. Wah, gitu, barongsai di mall, bayangin saudara, ya jebrang 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 gitu. Wah, saya mending keluar gitu. Enggak pun telinga ngap gitu. Wah. Nah, sudah keluar ya, banyak kan? Itu dekor-dekornya itu membuat apa, Saudara? Membuat orang mengerti, ya. Ada event ya, ada satu kegiatan. Ada satu kegiatan yang sedang dilakukan. Ya. Nah, begitu juga Saudara. Ya, kalau Allah tadi mengatakan tema kita hari ini ya, bahwa alam semesta ini hanya dekorasi saja. Apa yang disebut alam semesta itu? Semua hal yang ada di sekitar kita. Yang boleh kita nikmati, yang boleh kita rasakan, yang boleh kita pegang, yang boleh kita lihat. Betul? Yang ada di sekitar kita. Seluruh alam semesta ini ternyata hanya sebuah dekorasi. Ya, sebuah dekorasi. Jadi dekorasi itu dibuat supaya apa? Orang itu merasa aku ini ada di event seperti ini gitu loh. Ya. Jadi kalau lagi banyak pohon Natal gitu, lampu terang dan lagu Natal mulai dinyanyikan gitu, itu nuansa Natal itu membuat Anda merasanya apa? Ih, gitu. Anda ingat Yesus lahir gitu ya. Karya penyelamatan. Lalu banyak orang cerita tentang kasih Tuhan gitu ya. Dan gereja-gereja Tuhan sepanjang bulan itu ceritanya apa? Ceritanya tentang kelahiran Tuhan Yesus, itu ya. Semua berata kompak seperti itu. Kenapa? Karena di dekor semuanya itu. Lagi banyak dekor tentang Natal itu membuat orang itu hatinya itu kepada perkara tersebut. Amin. Ya. Nah, juga peristiwa-peristiwa yang lainnya. Nah, Saudara, di sini sebuah dekorasi ini diberikan oleh Allah supaya kita ini, ya contoh lagi gini ya. Kalau umpama nih ada sebuah panggung ya, ada sebuah panggung gitu ya, lalu ada sandiwara atau drama atau ludruk gitu ya, kalau di Jawa kan ludruk gitu. Nah, ada yang uyon-uyon gitu ya. Ada ludruk, ada yang peran gitu ya. Nah, nanti kita lihat ya, di belakangnya itu kan ada apa namanya, kalau orang Jawa dulu waktu kecil itu namanya geber kalau nggak salah ya. Nah, nggak tahu sekarang apa namanya, apa masih geber tuh nggak tahu ya. Nah, itu geber itu bahasa roh gitu ya. Itu saya cuma tahunya dulu pokoknya geber ya nek ya lah itu. Nah, Saudara, dulu belum ada printing gitu ya, belum ada print loh gitu ya. Jadi orang bikin apa namanya, kain loh, kain panjang tuh, kadang-kadang sampai kalau panggungnya itu panjangnya, lebarnya sekitar 8-10 meter atau 12 meter, itu panjangnya 12 meter gitu ya, atau 15 meter gitu. Nah, sampai turunnya berapa tingginya gedung itu, ya. Lah, itu didekor sudah, di apa namanya, dilukis sudah, gitu. Dilukis, gitu. Ada pemandangan, gitu. Kadang-kadang rumah, lah, terus digulung gitu ya. Nanti kalau ceritanya itu tentang orang sedang di dalam rumah gitu, nanti itu dekornya atau gebernya itu itu ganti Saudara. Gitu ya, ganti rumah gitu ya. Nah, ganti hutan gitu ya. Itu gambar-gambar di belakangnya itu loh. Nah, ketika gitu, orang yang memerankan itu ya ada di depannya dekor itu, dia harus menyesuaikan, betul? Menyesuaikan situasinya dekor, bukan? Coba nih ya, kalau nih dekornya satu rumah gitu ya, lalu dia berperan sepertinya di hutan itu, kan lucu, nggak pas, betul? Gitu. Jadi dia harus sesuaikan dengan dekornya itu juga, betul? Nah, Saudara, saya bicara tentang gini supaya Bapak Saudara nangkep dulu nih, ya.
Tujuan daripada sebuah dekor dibuat untuk apa? Betul nggak itu? Supaya orang yang memerankan itu dan yang menonton khususnya, betul nggak itu? Ketika diberi dekor seperti itu, dia langsung ngeh gitu loh. Oh, jadi ini kisahnya begini. Lagi di rumah, lagi ngobrol gitu ya. Lalu pergi, oh ini lagi di hutan, ya loh, kejebur kali itu ada gambar kalinya atau gitu. Padahal dia juga nggak kejebur kali. Nah di situ, nah itu kan panggungnya seperti itu. Nah saudara, itu bicara tentang dekor ya. Jadi sebuah dekorasi. Kalau tadi dikatakan bahwa alam semesta ini hanya sebuah dekorasi saja. Maksudnya apa? Di sini dalam materi pelajaran kita, Allah Bapa katakan, sadari dengan sesungguhnya bahwa tujuan Allah Bapa yang terakhir dengan dunia ini adalah memperoleh sejumlah besar manusia-manusia yang telah dipilihnya dan dipanggilnya, ya, dibentuknya dan disempurnakannya menjadi seperti Yesus. Amin. Nah, sadari dulu nih, tujuan Allah Bapa yang terakhir atas manusia ini mengubah manusia itu dengan cara dipanggil, dipilih, disempurnakan, ya, dibentuk, disempurnakan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Nah, bila tujuannya nanti telah tercapai, maka langit lama dan bumi lama ini akan dilenyapkannya di dalam api yang menghanguskan. Berikut semua makhluk-makhluk yang tidak memenuhi syaratnya itu. Karena semua ini hanyalah dekorasi panggung sandiwara. Nah, saudara, perhatikan ya, kita mengenal tentang langit baru, bumi baru. Kenapa langit lama, bumi lama ini enggak direvisi atau enggak diperbaiki saja supaya jadi lebih baik itu? Saudara, enggak bisa. Ya. Karena langit lama dan bumi lama ini sudah menuju kepada kebinasaannya. Tapi sebelum masuk pada sebuah kebinasaan atau dihancurkan, ya, sama Tuhan atau sama Allah Bapa dimanfaatkan untuk menjadi sarana atau alat dekorasi. Ya. Semua materi-materi yang ada di alam semesta ini yang bersentuhan dengan Anda, baik makhluk hidup atau benda-benda mati, atau satu bentuk ruangan atau apapun juga, kondisi, semua itu kadang-kadang diizinkan menyentuh di dalam kehidupan kita, ada di dalam kehidupan kita, hadir di dalam kehidupan kita. Itu semuanya bukan sebuah kebetulan. Ingat ya, bukan sebuah kebetulan. Camkan baik-baik, ya. Semua terjadi atas izin Tuhan, atas izin Tuhan, ya. Jadi Tuhan itu mau sejak Anda ditebus, hidupmu di tangan Tuhan. Kalau ada sesuatu terjadi, mungkin itu kesalahanmu sendiri, ya. Jangan Anda berpikir, saya ada di sini, saya terjadi seperti ini kan salah saya, bukan salahnya Tuhan. Sehingga saya ada di sini, apakah ini termasuk atas izin Tuhan? Saudara, walaupun itu dalam konteks kesalahanmu, namun itu juga atas izinnya Tuhan. Ya, ada satu khotbah ya yang pernah saya khotbahkan juga, Pak Andreas juga pernah khotbah tentang hal ini, bahwa Allah bekerja melalui kesalahan kadang-kadang. Camkan ya, Allah bekerja melalui kesalahan. Banyak hal-hal yang pernah dilakukan oleh manusia, walaupun itu kesalahannya bukan Tuhan yang menyuruh, atas ide prakarsa manusia itu sendiri. Tapi ketika manusia itu sudah jatuh dalam kesalahan itu, Allah masih turut bekerja juga. Dan kadang-kadang Allah dibawa-bawa ke situ. Ya, tapi bagi Allah nggak masalah. Dia memang punya hati untuk menyelamatkan manusia, membenahi manusia itu, membenarkan manusia itu. Sehingga dia rela bekerja di dalam kesalahan manusia itu. Amin. Ya. Jadi sekarang ngerti ya.
apapun yang Anda hadapi, apapun yang sedang Anda alami, Anda harus punya pengertian satu. Allah turut bekerja. Ya. Nah, kalau memang Anda pernah salah, supaya Allah itu bisa intervensi lebih banyak dalam kehidupan Anda, dengan tujuan yang lebih mulia, Anda harus sadar dan bertobat dong, betul ya? Bertobat. Nah, ketika Anda bertobat, Anda dipulihkan, rencana Allah yang mulia akan kembali dilakukan dalam hidup Anda. Betul? Harus ada pertobatannya. Tapi kalau Anda sudah salah, lalu Allah turut bekerja dalam hidup Anda tidak bertobat. Apa yang terjadi, saudara? Ya, go to hell. Ya, Anda akan dibuang. Ingat, Tuhan Yesus pernah berkata, ada orang tanya kepada Tuhan, Tuhan, itu nasib orang yang ditimpa gedung runtuh di kolam Siloam itu gimana? Itu nasib orang yang darahnya diaduk sama Herodes itu bagaimana? Ya, kematian yang begitu sial itu nasibnya bagaimana? Lalu Tuhan bilang begini, bukan masalah cara matinya, tapi masalah pertobatannya. Jika orang tidak bertobat, orang itu akan binasa. Itu jawaban Yesus tegas. Ya, jika orang tidak bertobat, mereka akan mati dan binasa. Nah, saudara, jadi ketika orang salah harus bertobat dulu ya. Memang Allah turut bekerja. Tapi kalau orang itu tidak bertobat, rencana Allah bukan rencana yang baik atas manusia itu. Rencana Allah cadangan berikutnya. Kalau kamu tidak bertobat, aku buang kamu ke api neraka. Itu rencana berikutnya bagi yang tidak bertobat. Amin. Tapi ya bagi yang bertobat, walaupun Anda pernah melakukan kesalahan, Allah bisa memperbaiki, Allah bisa mendandani itu. Yang lemah, yang telah rusak dibetulkan ya dengan penuh kasih sayang. Amin. Nah, itu hatinya dia seperti itu. Ya, jadi sepakat ya bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara, termasuk kesalahan-kesalahan dalam kehidupan kita ini. Amin. Nah, saudara, itulah hatinya Allah yang luar biasa itu. Supaya apa? Semua orang itu jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal tersebut. Nah, saudara, kita perhatikan berikutnya. Lalu ia akan membawa anak-anak Allah yang serupa dengan Yesus itu semua untuk hidup bersama dia, ya di dalam langit baru dan bumi baru, dan bertumbuh lebih lanjut di sana. Ya, jadi ini goalnya. Jadi orang-orang nanti yang mau diubah menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, dia baru boleh masuk dalam langit baru, bumi baru. Lalu bertumbuh di tempat yang baru itu. Di langit baru, bumi baru ini. Amin. Nah, bagaimana dengan dunia ini? Dunia lama ini hanyalah tempat persemaian. Dunia yang lama ini hanyalah tempat menabur benih. Lalu diseleksi. Ya, semua yang ada, makhluk yang pernah ada di bumi ini, sebenarnya ibaratnya seperti benih yang jatuh ke tanah tempat penyemaian itu. Lalu benih itu mulai tumbuh ya. Tumbuhnya apa? Tumbuhnya gandum atau tumbuhnya ilalang. Nanti kalau tumbuhnya gandum, gandum itu akan dipanen, lalu masuk ke lumbung. Tapi kalau tumbuhnya ilalang, itu akan dipotong, lalu dibakar di dalam api. Amin. Nah, saudara, kita sadar bahwa kita ini sedang disemai. Ya, artinya apa? Kalau Anda mungkin ya sebuah benih, contoh tentang penyemaian. Saya melihat ketika saya di kampung, memang saya orang kampung ya. Nah, ketika saya di kampung dulu, saya kadang-kadang melihat bapak-bapak tani ya. Bapak-bapak tani itu kalau habis panen nanti kan kadang-kadang sawahnya dibiarkan begitu lama. Ya, nanti musim untuk menanam karena musim hujan biasanya itu ya. Nah, terus mulai Pak Tani ini mulai melakukan penyemaian.
Jadi kadang-kadang hanya satu kotak dari sawah itu yang ditanami, ya. Dan cara menanamnya itu cuma disebar aja itu benih ke tempat itu, ya. Disebar aja seperti itu. Asal penuh tempat itu, ya. Lalu biji gandum atau biji padi itu mulai tumbuh tunas gitu ya. Nah, tunasnya belum sampai tinggi gitu, sama Pak Taninya dicabutin semua ya. Lalu dicabutin gitu ya. Nah, diambil, udah diambil, mulai dipilah-pilah. Kira-kira mana yang bisa ditanam untuk berikutnya, ya. Nah, saudara, itu penyemaian ya. Nanti ada yang di waktu disortir itu ada yang nggak layak. Kenapa? Ini cacat nih ya, banyak hamanya. Ini kayaknya nggak mampu untuk bertumbuh lebih lama. Ini kayaknya nggak sehat dan sebagainya. Nah itu dipilih, dipisahkan, lalu dibuang, ya, dibuang, nggak melanjutkan. Untuk apa? Dipakai untuk benih sebagai tanaman yang akan ditanam di sawah yang luas itu nanti, ya. Nah, saudara, itu ibaratnya seperti ini. Jadi hidup kita ini dinilai oleh Allah. Apakah Bapak Ibu Saudara menyadari dan mulai bertanggung jawab ya ketika berjumpa Tuhan? Kira-kira apakah Bapak Ibu Saudara itu layak untuk masuk dalam langit baru, bumi baru untuk melanjutkan hidup yang baru bersama dengan Tuhan itu. Ya, kalau targetnya hanya mau senang di muka bumi ini saja, cari Tuhan hanya mau diberkati, cari Tuhan hanya mau disembuhkan, cari Tuhan hanya mau happy. Karena tiap hari nyanyinya happy ya, happy ye, saya senang jadi anak Tuhan, ya. Nah, lagunya begitu, ya, berkat tercurah. Ya. Nah, tentang hal-hal yang hanya untuk perkara-perkara di dunia materi, yaitu langit lama, bumi lama ini. Target kita, saudara, harus memiliki sebuah nilai kekal di hadapan Allah dalam hidup ini. Pastikan apa yang Anda lakukan, apa yang Anda kerjakan, itu ada unsur nilainya kekal. Walaupun ada hasilnya juga di alam materi ini, tapi pastikan juga apa yang Anda hasilkan, ya, buah yang Anda hasilkan di muka bumi ini, ada unsur nilainya kekal yang bisa Anda bawa untuk modal nanti. Anda boleh melanjutkan hidup di langit baru, bumi baru bersama dengan Allah nanti. Amin. Nah, saudara, perhatikan berikutnya ayat ini dalam 2 Petrus 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus oleh nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur seperti secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup sementara kamu menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Ya, saudara, ini informasi yang diberikan oleh Rasul Petrus. Ya, di mana setelah hari Tuhan datang dengan dahsyat itu, nah di sini langit akan lenyap, gemuruh dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus oleh nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Nah, saudara, hari Tuhan yang dimaksud oleh Petrus ini itu bukan hari kiamat atau hari kedatangan Tuhan Yesus kali kedua, ya. Yesus datang menjemput di awan-awan, itu bukan, ya. Ini setelah peristiwa, ya, nanti setelah selesai akhir daripada masa kerajaan 1000 tahun. Ya. Jadi langit lama, bumi lama ini nanti setelah Tuhan Yesus datang menjemput orang-orang kudus di awan-awan,
Yang dikenal dengan istilah rapture atau pengangkatan itu nanti akan dilanjutkan dengan perjamuan perkawinan anak domba, lalu Tuhan Yesus dinobatkan menjadi raja. Disitulah saudara, dimulai hitungan 1000 tahunnya, ya, sampai 1000 tahun masa pemerintahan Tuhan Yesus sebagai raja, ya, di langit lama, bumi lama, masih itu ya. Setelah selesai kerajaan 1000 tahun itu, baru saudara, ya, langit lama, bumi lama harus diringkus. Kenapa? Karena harus diganti dengan yang baru, yang disebut langit baru, bumi baru itu. Nah, itu adalah babak kehidupan selanjutnya dari orang-orang yang lolos seleksi. Yang nggak lolos seleksi, nasibnya apa? Ketika langit lama, bumi lama itu digulung lalu dibuang ke dalam api neraka atau Gehenna, nah disitulah saudara, orang-orang yang tidak lolos seleksi itu ikut dibinasakan di sana. Ikut dibinasakan. Nah, untuk itu Rasul Petrus itu mengingatkan di sini nih. Perhatikan ya. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Betul? Nah, ini saudara, persiapannya. Jadi kalau Anda hari ini harus hidup suci dan saleh untuk apa? Untuk persiapan masuk ke dalam langit baru, bumi baru nanti. Amin. Untuk masuk supaya Anda menjadi benih yang boleh melanjutkan untuk bertumbuh di dalam tempat yang baru yang disediakan oleh Allah itu nanti yang disebut langit baru, bumi baru ya, ayat 13-nya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Amin. Nah, saudara, apa yang Anda harapkan, apa yang Anda tunggu-tunggu, apa yang menjadi harapan penantian Anda ke depannya, perhatikan di sini. Ya, tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih berharga daripada menantikan langit yang baru dan bumi yang baru. Amin. Nah, saudara, sebenarnya nasihat ini sudah lama juga dianjurkan oleh bapak-bapak gereja dulu ya. Sehingga sampai ada lagunya juga. Belakang langit biru. Ada mahkotaku. Nah, saudara, belakang langit biru, ya, sana ku rindu. Nah, apa sih yang dimaksud belakang langit biru itu? Nah, di balik semua yang ada di alam semesta ini, ada satu tempat yang kita tuju. Dan kita tahu bahwa apa yang Anda lihat, apa yang Anda nikmati, apa yang Anda pegang, apa yang Anda injak, apa yang Anda rasakan ini, nggak selamanya akan tetap ada. Ya, kenapa? Ada satu saat nanti semuanya itu akan diringkus. Kenapa harus diringkus? Karena alam semesta ini ternyata hanya sekedar sebuah dekorasi. Ya, kalau sebuah event ya, sudah selesai, dekornya harus diturunkan, betul? Dekornya harus dicabut. Ya, kalau nggak mau dibuang ya disimpanlah untuk dekor tahun depan gitu ya. Nah, saudara, jadi kalau ada orang pasang dekor sudah nggak eventnya gitu, kadang-kadang jadi bahan omongan gitu. Kayaknya udah lewat ya, kok masih ada ini gitu ya, nggak apa namanya, nggak lazim gitu loh ya, jadi udah kayak nggak butuh, jadi aku kayaknya udah nggak perlu yang begini gitu loh, kayaknya nggak cocok seperti itu. Nah nanti sama saudara, jadi alam semesta itu kapan dianggap nggak cocok lagi sesuai dengan eventnya, you. Nah ketika memang timingnya hari Tuhan itu tiba, ya, dan langit lama, bumi lama ini harus diringkus, harus dibuang semuanya. Tapi pastikan, Bapak Saudara,
Ketika Anda yang ada di langit lama, bumi lama ini, jangan sampai Anda ikut terbuang. Amin. Jangan sampai, pastikan jangan sampai Anda ikut tergulung di dalam langit lama, bumi lama, lalu dilempar bersama-sama ke dalam lautan api itu. Pastikan Anda lolos. Betul enggak? Untuk boleh masuk tinggal di langit bumi yang baru tersebut. Oleh sebab itu, tentang langit baru, bumi baru itu harus menjadi sebuah impian dalam hidup kita ini. Kalau orang tanya, apa tujuan hidupmu? Jawaban Anda apa? Sekarang mulai keren sedikit jawabnya. Apa tujuan hidupmu? Tujuan hidupku adalah bisa hidup di dunia yang akan datang. Ya, bisa hidup dalam dunia yang akan datang, melanjutkan fase berikutnya dalam langit baru, bumi baru ini. Tapi untuk masuk ke sana ini bukan perkara mudah. Ada persyaratan mutlak di sana. Di sana hanya ada namanya kebenaran. Di situ hanya ada kebenaran. Oleh sebab itu, dalam persiapan itu, Petrus katakan, hendaklah kamu suci. Betul? Hendaklah kamu suci dan saleh kamu hidup itu. Dan nantikan sebuah kota itu. Ya, oke, saudara. Sekarang kita lanjut tentang bumi atau alam semesta adalah dekorasi, ngerti ya maksudnya? Sekarang, saudara, bagaimana proyek Allah Bapa ini? Bila kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami, di situ ada kalimat yang tidak pernah kita ketahui, tetapi harus diucapkan juga. Ya, banyak orang kadang-kadang walaupun mereka tuh hafal, Bapa kami yang ada di surga, ya, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, sampai akhir dia hafal semuanya, ya. Nah, jadi kadang-kadang orang itu membunyikannya, mengucapkannya, tapi nggak ngerti apa yang dia ucapkan. Ya, contoh nih ya ayatnya Matius 6 ayat 9 sampai 10 nih. Karena itu berdoalah demikian, ya. Ini siapa yang mengajar? Tuhan Yesus, ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya, saya nggak jelaskan tentang apa itu Bapa kami yang di surga. Ya, kita sudah tahu artinya bahwa Tuhan Yesus mengajak kepada umatnya untuk menyebut yang di sana itu sebagai Bapaknya, supaya kita menjadi anaknya. Amin. Dikuduskanlah namamu itu artinya nama Tuhan itu harus dikhususkan. Ya, bukan berarti Allah itu nggak kudus, dikhususkan. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Dikhususkan, ya. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Sekarang pertanyaannya, menurut Anda, kehendak Bapak yang harus terjadi di bumi itu sebenarnya kehendak yang mana ya? Ya, kehendak yang mana ya? Ya. Nah, banyak orang kadang-kadang karena sudah bosan miskin gitu ya, sudah bosan sakit gitu, lalu dia mikirnya gitu, di surga nggak ada sakit loh. Jadi dia mikir apa? Jadilah kehendakmu Tuhan. Gitu. Di bumi itu seperti di surga. Kalau di surga nggak ada penyakit, di bumi juga nggak ada penyakit, khususnya di dalam diri saya. Kalau di surga itu kelimpahan, nggak ada yang punya utang. Gitu. Tuhan, gitu ya. Jadilah kehendakmu. Artinya apa? Bayarin utangku Tuhan. Supaya apa? Ya, keadaanku itu sama dengan keadaan di surga, nggak dikejar-kejar sama rentenir, tukang utang, tukang apa? Tukang orang-orang yang apa? Nagih hutang itu, penagih hutang itu, ya, bawa bodyguard dan sebagainya. Nah, keadaan-keadaan buruk, pokoknya Tuhan ubah semuanya, seperti gitu. Nah, tapi saudara, kalau kita memahami tentang rencana Allah ini,
Apa yang mau dikerjakan proyeknya Allah ini? Ada kehendak Allah yang harus terrealisasi. Harus terjadi di muka bumi ini. Sekarang hal itu akan menjadi jelas. Ternyata kehendaknya adalah agar sebanyak-banyaknya manusia yang diciptakannya melalui anaknya ini mulai mengasihi dia karena dia ingin menjadikan mereka serupa dengan gambar anaknya, yaitu Yesus Kristus. Ini juga kehendak Allah, betul? Ini kehendak Bapa yang harus dipahami oleh semua orang yang percaya. Jadi kalau kita berdoa, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kehendak yang mana? Salah satunya, Bapak punya kehendak, amin. Sebelum dunia dijadikan, Dia telah menentukan kita semuanya untuk diubah menjadi serupa dengan gambar anaknya. Itu kehendak Bapakmu, amin. Bukan sekedar perintah. Ngerti ya, saudara? Ini kehendak Bapak. Bapak punya keinginan yang harus terjadi di muka bumi ini. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Orang yang berdoa ini harus memahami tentang rencana Bapak sejak semula ini. Kalau dia berani berkata, jadilah kehendakmu. Jangan hanya cari aman. Jangan hanya cari nyaman. Dalam perkara kehendak Allah. Kehendak surga yang harus terjadi di muka bumi ini. Idenya bukan jangan itu toh. Ya. Kadang-kadang Tuhan kok hadir, jadilah kehendakmu. Kehendak yang mana? Kehendak yang satu ini jarang dibicarakan. Kenapa? Memang ini ditutup oleh si iblis supaya gereja meleset dari target itu. Betul? Tapi kalau gereja Tuhan mulai mengerti tentang kehendak Allah yang ini, gereja mulai masuk dalam target yang benar. Membawa semua jemaatnya diubah menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Nangkep saudara? Ya, ini proyeknya Bapak. Jadi kalau Anda berkata, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bukan di daerah aman nyamanmu, tidak. Tapi karena Anda mengerti, Bapakku itu punya keinginan. Betul? Bapakku itu punya plan. Sejak dunia ini belum dijadikan, ternyata Dia telah menentukan saya, menentukan kita semuanya untuk berubah, diubah menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Camkan baik-baik. Tidur pun mimpi ini ya, terngiang-ngiang. Ya, nah? Kalau ini Anda jadikan harta yang indah dan yang mahal dalam hidup Anda akan terus ingat gitu ya. Wah, tentang kehendak ini. Tiap hari. Bukan hanya untuk dirimu. Anda boleh wartakan, Anda boleh beritahukan juga kepada orang-orang di sekitar Anda. Tahu enggak bahwa Bapak kita di surga itu menghendaki kita menjadi serupa dengan Yesus. Sesuai dengan doa kita, jadilah kehendakmu. Kalau kita mau kehendak Bapak itu untuk mengubah hidup kita menjadi serupa dengan Dia, berarti Anda siap untuk diubah dan berubah. Amin. Supaya kehendak Bapak yang satu ini bisa terjadi di dalam hidupmu. Ya, hidup kita semakin diubahkan. Amin. Nah, saudara, sekarang perhatikan. Jadi, ini adalah proyeknya Allah Bapa yang terbesar. Ini adalah proyeknya Allah Bapa yang harus terjadi besar-besaran di muka bumi ini.
Bukan secara individu tok, tapi secara umum. Betul nggak ya? Semua orang yang menyebut Allah Bapa itu sebagai Bapaknya dan mengharapkan proyeknya terjadi di muka bumi ini, mereka harus membawa proyek ini berdampak di seluruh muka bumi ini. Nah, saudara, ada kabar baik, saudara ya. Jadi ini adalah proyek Bapak. Bapak sedang punya proyek. Proyeknya bukan proyek kecil. Skopnya mendunia. Sasarannya adalah seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Nah, di sini kalau ada orang yang bingung mencari proyek demi nafkah untuk hidupnya, malam hari ini mulai mengerti ya, bahwa Allah Bapa punya proyek seperti ini. Mereka yang mau melamar pekerjaan ini kepada dia, pasti segera diterima. Pasti segera diterima. Siapa di sini yang lagi nggak punya kerjaan? Ya, lagi lamar, gitu ya. Lagi kirim CV ke sana sini, wah gitu ya. Kok belum ada panggilan ya? Saudara, ada tawaran dari perusahaan besar, ya, perusahaan surga, perusahaan Bapak surgawi. Bapak sedang punya proyek besar-besaran ini. Siapa yang mau melamar untuk menjadi karyawannya Bapak? Kalau Anda mau merespon dan melamar, ya, pasti cepat diterima oleh dia. Kenapa? Karena dia mau sebanyak-banyaknya orang terlibat di dalam proyek ini. Semakin banyak orang terlibat dan mengerti tentang proyeknya Bapak ini, misi daripada Bapak sejak sebelum dunia dijadikan untuk mengubah manusia menjadi serupa dengan gambaran anaknya itu akan cepat terjadi. Amin. Nah, yuk, ya saya harap malam hari ini mulai ada yang saat teduh sebelum tidur nanti ya. Bapak, aku ngerti engkau punya proyek yang besar. Boleh nggak aku ikut di proyek ini? Ya, ada nggak yang berani ngomong begitu? Proyek Bapak itu besar, nah, jadi daripada bingung mesti kerja apa nih, gini nih. Nah ini masuk di dalam proyeknya besar itu. Wow, ya dari Jogja langsung amin, bilang gitu ya. Amin kasih api gitu, fire gitu ya, semangat gitu ya. Itu berarti amin banget gitu ya. Nah, ya. Nah, lamarnya nggak usah pakai pengantara saya, nggak usah Pak Gideon. Coba ya, tolong sampaikan kepada Bapak apa boleh saya diterima. Nggak usah lewat saya. Ya, Anda langsung ngomong sama Bapak. Bapak Surgawi, aku malam hari ini mengerti engkau punya proyek raksasa. Engkau punya proyek yang besar. Mengubah manusia. Semua manusia di muka bumi ini. Untuk menjadi serupa dengan gambaran Tuhan Yesus. Aku mau terlibat Bapak dalam proyek ini. Nah, ketika Bapak Saudara mulai melamar dan diterima menjadi karyawannya Bapak. Nanti apa bentuk proyeknya? Kira-kira. Ya. Apa bentuk proyeknya? Ya. Nah, Saudara, bentuk proyeknya adalah pertama, memberi dirimu diubah secepat-cepatnya menjadi seperti Tuhan Yesus. Dan juga belajar membawa orang lain bergabung untuk diubah menjadi seperti Yesus juga. Ini proyeknya ternyata. Proyeknya apa? Beri dirimu untuk diubah secepat-cepatnya menjadi seperti Tuhan Yesus. Ya, Tuhan, ini aku. Ubah aku. Kalau perlu katakan selidiki aku Tuhan, lihatlah hatiku. Apakah jalanku serong? Dengar ya? Nah, apa yang harus dibenahi?
Itu artinya Anda memberi diri untuk diubah secepat-cepatnya. Jangan nunggu, nanti baru ketahuan, kamu ketahuan. Setelah ketahuan baru, Tuhan maaf ya, ubahlah aku. Gitu. Tapi ketahuan. Nah, ya, ketika Anda nangkep, Anda ngerti, Anda tahu, Anda ada di daerah salah, cepat saja datang kepada Tuhan. Tuhan, beresin aku. Cuma ketika ngomong seperti itu sudah memang nggak enak. Ya, Tuhan bawa ke dapur peleburan untuk dimurnikan ya. Wah, tapi daripada Anda masuk dalam dapur api neraka digulung bersama dengan langit lama bumi lama, ya mending Anda dimurnikan di dapur peleburan dulu, betul? Masuk di situ dulu. Enggak masalah. Tapi api yang ini akan menyelamatkan Anda dari api yang kedua. Masuk di api peleburan itu membuat Anda akan selamat dari api neraka. Nah, banyak orang kadang-kadang nggak berani masuk di api peleburan yang pertama ini. Nah, kalau Anda nggak berani masuk di api peleburan yang pertama, ya Anda akan masuk di api yang kedua, yaitu Gehenna atau api neraka itu. Bersama dengan langit lama, bumi lama. Yuk, ya. Memang nggak enak kalau bilang gitu, Tuhan, aku mau ikut proyekmu ini. Aku mau diubah secepat-cepatnya menjadi seperti Tuhan Yesus dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dan nanti Anda cek, apakah aku sudah berpikir seperti Kristus? Apakah aku sudah berbicara seperti Kristus? Apakah aku sudah mengerjakan sesuatu seperti Yesus? Kalau belum, ya, dan nanti cerminnya kan firman Alkitab ya. Kenapa jauh sekali ya dari apa yang tertulis ini? Kok masih ada pelanggaran di sini, pelanggaran ini kok belum bisa menepati, menggenapi seluruh firman yang baik-baik ini. Kenapa? Nah, minta Roh Kudus nanti untuk membongkar semuanya. Sehingga nanti Roh Kudus akan membawa Anda kepada seluruh kebenaran itu. Nah, saudara, proyek yang berikutnya ya, selain memberi diri diubah secepat-cepatnya menjadi seperti Tuhan Yesus, dan juga belajar membawa orang lain untuk bergabung, untuk diubah menjadi seperti Yesus juga. Ya, kenapa harus dari diri kita lebih dahulu? Memberikan diri untuk secepatnya diubah menjadi seperti Tuhan Yesus, baru Anda bisa mengerjakan proyek yang kedua. Belajar membawa orang lain bergabung untuk diubah menjadi seperti Yesus juga. Kenapa? Kalau Anda nggak pernah masuk dalam proyek itu ya, diubah menjadi serupa dengan Yesus, bagaimana Anda bisa menawarkan untuk orang lain diubah menjadi serupa dengan Yesus? Ajakan Anda akan diketawakan oleh mereka, betul? Kenapa? Buahnya belum ada di dalam diri Anda. Orang belum bisa melihat ada perubahan di dalam hidup Anda. Lalu kita mengajak orang untuk berubah. Bagaimana orang mau berubah? Karena Anda belum berubah, betul? Jadi perubahan dimulai dari diri kita, baru kita mengajak orang untuk berubah juga. Gak bisa dibalik, saudara ya. Aku nggak mau berubah dulu, tapi aku mau ngajak orang dulu untuk berubah. Kira-kira bisa nggak? Nggak bisa ya. Polanya nggak bisa dibalik. Ya, jadi proyek ini jangan diputer nih, ya. Jadi Bapak bilang, ya, yang melamar jadi tim kerjanya, lalu Bapak bilang nih, mulai dari dirimu dulu nih, alami proyekku, ngerti kehendak Bapak harus terjadi di muka bumi, yaitu semua yang ada di bumi itu harus menjadi serupa dengan anakku. Kamu dulu. Nah, setelah kamu berubah, sekarang kamu menjadi figur. Kamu nggak usah banyak ngomong nanti. Dari hidupmu orang akan melihat. Dan orang mulai bertanya-tanya. Orang mulai penasaran. Saya nggak ngira loh ya, kamu jadi seperti ini. Ya. Nah, saya ingat ya, terakhir itu kami bawa tim ke
Trenggalek itu ya. Itu sebelum COVID tuh. Nah, terus ada seminar hamba Tuhan. Ternyata ada beberapa teman SMA saya dulu itu jadi hamba Tuhan juga. Ada yang jadi pendeta, terus ada juga dari pengurus di sebuah gereja. Lalu mereka ikut di seminar itu, ya. Nah, kita ke seminar, lalu ketemulah dengan tim, dengan istri saya juga gitu. Nah, mulai kenalan itu ya. Terus saya cuma denger aja gitu loh. Dia tuh cerita sama tim, sama istri saya juga bilang gitu. Nggak ngira loh, gitu loh. Tuh si Gideon tuh, bilang gitu loh. Gitu. Sekarang jadi pendeta. Gitu. Lah dulu, gitu ya. Memang dulu anaknya pendeta. Tapi saudara, hidupnya luar biasa. Gitu. Nah, siang jadi kenangan, malam jadi Indian. Itu lagunya. Siang jadi kenangan, malam jadi Indian. Gitu ya. Wah, gitu ya. Pokoknya saudara, malam kalau udah ada motor yang bunyinya, orang pasti tahu itu. Siapa itu. Gitu ya. Wah, gitu ya, macam. Gitu. Lah, ketika saya pulang, dalam kondisi sudah melayani, ya punya tim dan bawa orang-orang yang dan orang-orang boleh melihat ada buah ya. Ketika saya ngomong pada mereka itu, mereka ngangguk, mereka nggak protes, enggak itu. Coba saya belum berubah, ya lah. Hidupku masih sama kayak dulu gitu ya. Nah, tak berubah selamanya. Nah, masih begitu gitu. Lalu saya cerita, saya khotbah kalau waktu pasti ada yang protes ya. Protesnya apa? Gajah dibelangkoni gitu ya, pasti gitu ya. Tahu nggak loh? Apa tuh gajah dibelangkoni? Iso khotbah iso nglakoni. Pasti begitu ya. Diprotes pasti seperti itu. Ya. Tapi karena ada perubahan, orang itu ngangguk-ngangguk ya. Mereka melihat, saya nggak usah merayu-rayu mereka, ayo tobat gini-gini, nggak usah. Mereka melihat satu contoh figur, ya. Nah, lucunya begini, ya, itu nular, ya. Dari saya berubah, beberapa orang yang melihat itu, ya, mereka cerita ke teman saya yang lainnya. Tahu nggak, ya, dulu di SMA siapa yang paling nakal, gitu ya. Tuh, gitu ya, sebut nama saya, Gideon, gitu ya. Iya, tahu nggak sekarang? Gitu. Nah, mulai ini, nah, dikasih tahu YouTube saya, kasih kalau macam gini. Itu teman mulai telepon, gitu ya. Saya nggak ngira loh, gitu. Lah, beberapa orang mulai bertobat bukan karena saya ngomong kepada dia, tapi teman saya ngomong kepada teman saya, nular, ya. Ini proyeknya Bapak tuh nanti kayak begitu loh. Dimulai dari dirimu, memberi diri diubah secepat-cepatnya menjadi serupa Tuhan, lalu belajar membawa orang lain bergabung untuk diubah menjadi seperti Yesus juga. Amin. Nah, semakin cepat nanti. Semakin cepat seperti itu. Nah, nanti saya harap nih ya, ada kesaksian-kesaksian yang luar biasa yang akan disaksikan bagaimana hidupku diubah membawa dampak yang luar biasa, membuat orang lain bertobat dan berubah juga. Itulah yang diinginkan Bapak. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, saudara, kalau tadi dikatakan ini adalah proyek yang besar, ya, jangan takut. Proyek maha besar ini dibiayai oleh Bapak Surgawi dengan segala kelimpahannya. Dia sediakan segala dana dan berbagai usahanya yang tak terbatas agar hal ini tercapai. Anda tak perlu keluar modal apa-apa, sebaliknya, Anda dijadikannya ahli waris dari seluruh ciptaannya. Amin. Nah, saudara, jangan takut. Ini proyeknya Bapak. Kalau Bapak bilang bikin KKR, ya, bikin seminar, dananya besar, ya, bagaimana? Tuhan akan mencukupkan. Tuhan akan sediakan semuanya. Ya. Jadi beberapa kali saya mengadakan KKR seminar gitu untuk daerah-daerah, itu semua itu dana dari kami. Ya. Betul ya, dari sewa gedung, ya, konsumsi, kadang-kadang
transportasi jemaat dan sebagainya itu total luar biasa. Ya. Nah, itu dari kami. Tapi kami tahu, ketika ada tawaran saya bawa kepada Tuhan, gitu ya, lalu direspon oleh beberapa orang. Lalu orang-orang itu mulai ya dengan hati yang murah hati gitu ya. Mereka bilang, Pak, gitu ya, gimana tentang ini kalau macam, ngumpul macam gitu. 100 juta juga ketutup semuanya. Gitu ya. Nah, bisa dengan cepat gitu. Apa proyeknya Tuhan, proyeknya Allah, amin. Dia yang punya proyek, kalau dibutuhkan biaya yang lebih besar lagi, dan Anda dipercayakan untuk mengerjakannya, siapa yang mendanai? Ya dia yang punya proyek, bukan? Dia yang punya proyek. Jadi semua tawaran-tawaran yang harus Anda kerjakan harus direstui dulu sama Bapak. Betul? Kalau enggak, saudara, Anda akan babak belur. Anda bayar dengan kocek Anda sendiri, hasilnya malah di sebaliknya, Anda bisa kecewa dengan Tuhan. Wah, aku udah bayar ini, kok kenapa begini? Ya karena nggak tanya. Ya, jadi Tuhan memberikan konfirmasi biasanya. Oke, Bapak Saudara, jadi malam hari ini kita sudah selesaikan tentang ditentukan dari semula ini ya, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya itu. Nah, saudara, sudah selesai. Besok besok kita libur lagi karena besok ada bengkel ya, biasanya yang dilayani sampai sore. Nah, ya udah saya berikan waktu saya untuk istirahat ya. Nanti ketemu lagi hari Kamis dan Jumat, kita akan membahas tema yang baru, yaitu hidup dalam dua alam. Nah, amfibi. Hidup dalam dua alam. Hidup dalam dua alam itu apa, Pak? Lah, pengen tahu, ajak teman-teman yang lainnya supaya belajar firman yang sama. Amin. Yuk kita foto bersama-sama.